Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ahmad dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang masih bersangkutan sama film yang kemarin. Dan film itu berjudul The Expendables 2 yang dirilis pada tahun 2012. Masih dibintangi oleh Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, dan lain-lain lah pokoknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Film ini diawali dengan adegan di Nepal yang dimana saat itu memperlihatkan segelintir ormas berpakaian seperti tentara yang berjalan dengan semena-mena terhadap rakyat. Di sana juga ada seseorang yang sedang ditawan namun ditutup bagian wajahnya. Lalu datanglah Barley bersama gengnya ke tempat itu dan tanpa bilang assalamualaikum terlebih dahulu, langsung saja menerobos masuk dengan penuh aksi. Ternyata orang yang ditawan itu adalah Trance yang sedang menjalankan tugas menyelamatkan seorang miliarder Cina tapi malah tertangkap. Setelah mendapatkan Trance dan miliarder Cina itu, Barney dan kawan-kawan pun mencoba kabur dari tempat itu. Tanpa diduga, Barney dan Christmas terkepung tanpa senjata. Namun, tiba-tiba muncullah Billy yang merupakan anggota baru di tim itu menyelamatkan Barney dan Christmas. Billy yang ahli sebagai sniper bertugas untuk membersihkan para musuh yang mengganggu dari jauh agar para anggota dan target bisa keluar dengan selamat. Dan ya, seperti yang sudah bisa kita tebak, Barney dan kawan-kawan pun selamat dari tempat itu walaupun banyak peluru yang terbuang. Singkat cerita, mereka sudah ada di sekitar 20 mil dari kota Beijing. Lalu miliarder Cina itu diturunkan bersama Yin dengan menggunakan parasut. Hal yang tak diduga oleh sang miliarder tentunya. Kemudian, singkat cerita lagi, Barney dan kawan-kawan sudah berada di sebuah bar untuk merayakan suksesnya tugas mereka di Nepal. Lalu, Billy mengajak Barney untuk bicara serius di tengah kesenangan para anggota tim. Billy mengutarakan maksudnya untuk menyudahi kerjasama dengan Barney di akhir bulan ini karena ia ingin menemui pacarnya di Prancis. Menurutnya, uang yang dihasilkan ketika menjadi anggota tim sudah cukup untuk memberikan sesuatu yang pantas untuk pacarnya itu. Tanpa pikir panjang, Barney pun menyetujui maksud dari Billy karena ia mengerti tentang perasaan anak muda yang sedang dilanda asmara. Setelah itu, ia pun pergi ke hanggar pesawat sendirian. Tanpa diduga, di situ sudah ada tuan gereja yang menunggu kedatangan Barney. Lalu tuan gereja menuduh Barney telah menggagalkan rencananya ketika di film Expendables pertama. Hal yang membuat tuan gereja kecewa adalah karena telah menghancurkan separuh kota serta membunuh agen CIA walaupun dia adalah orang jahat. Jadi harusnya Jenderal Garza dibunuh, lalu agen CIA yang bernama James ditangkap aja gitu. Selain itu, Barney juga dituduh mencuri uang 5 juta dolar miliknya.
Karena tak ingin mempunyai masalah dengan tuan gereja, Barney menanyakan apa yang harus dilakukannya agar semuanya impas. Tuan gereja pun menjelaskan bahwa ada pesawat Cina yang ditembak jatuh di pegunungan Gazak. Nah, di dalam pesawat itu ada sesuatu yang berteknologi tinggi, namun jangan sampai jatuh ke sembarangan orang karena sangat berbahaya. Lalu tuan gereja pun akan menyertakan seorang ahli yang bernama Maggie Chen karena jika salah memasukkan kode, benda itu akan segera meledak. Sedangkan kode pada barang itu selalu berubah setiap 120 detik sekali. Barney pun setuju asalkan semua yang dianggap sebagai hutang dianggap lunas. Tapi tuan gereja menegaskan jika terjadi sesuatu terhadap Maggie, Barney dan kawan-kawan tak akan terlihat lagi di muka bumi. Keesokan harinya, mereka pun berangkat seperti biasa menggunakan pesawat pribadi. Maggie Chen yang merupakan seorang wanita itu berbincang dengan Billy. Di sini terkuaklah bahwa ternyata Billy adalah mantan seorang tentara dan pernah bertugas di Afghanistan juga. Karena sakit hati akibat melihat anggotanya tewas di Afghanistan, Billy pun keluar dari kesatuan lalu bergabung dengan Barney setelah ia mendengar info bahwa Barney membutuhkan seorang tambahan anggota. Tak terasa mereka pun sampai juga di lokasi. Awalnya situasi terasa aman dan lancar tanpa gangguan. Pesawat yang jatuh pun berhasil ditemukan. Kemudian Barney mengutus Billy untuk berjaga di tempat yang lebih tinggi. Dan singkat cerita, barang yang diinginkan oleh tuan gereja pun berhasil didapatkan. Ketika Barney dan kawan-kawan akan kembali turun menuju pesawat, ia memanggil Billy tapi tak ada respon. Kemudian terlihatlah Billy yang sudah ditawan oleh sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Villain. Villain meminta agar Barney dan kawan-kawan menyerah dengan cara menjatuhkan senjatanya serta menyerahkan barang yang baru saja diambil olehnya di pesawat itu atau nyawa Billy taruhannya. Melihat Villain serta asistennya yang bernama Hector itu sangat serius dan tak main-main, Barney pun menuruti kemauan Villain. Setelah mendapatkan apa yang dimaksud, Villain meminta Barney dan kawan-kawan untuk tengkurap sampai Villain dan pasukannya pergi. Namun, sebelum pergi, Villain menusuk dada Billy menggunakan pisau milik Barney. Hal itu tentu saja sangat membuat hati Barney sakit dan sangat marah. Kemudian Barney mendatangi Maggie seraya bertanya tentang benda apa sebenarnya yang diambil oleh Villain yang selama ini dirahasiakan oleh tuan gereja dan Maggie. Maggie pun akhirnya menjelaskan bahwa benda itu adalah cetak biru, sebuah tambang yang berisi 5 ton plutonium yang ditinggalkan oleh Rusia setelah Perang Dingin. Setelah mengurus jenazahnya Billy, Barney pun menginstruksikan agar membunuh Villain. Di sisi lain terlihatlah Villain beserta pasukannya yang baru saja tiba di sebuah tambang. Hector tak segan menembak para pekerja yang mengaku kelelahan. Akibatnya banyak para pekerja yang meninggal karena kelelahan dan takut ditembak. Dengan alat canggih yang direbutnya dari Barney, kini Villain bisa melihat letak pasti plutonium itu. Kemudian Villain meminta Hector untuk mengangkut semua plutonium itu dalam waktu 3 hari. Karena sudah ada pembeli yang bersedia membayar $4 juta per kilogramnya kepada Villain. Jadi kebayangkan berapa banyak keuntungan jika plutonium itu terjual sebanyak 5 ton. Wow! Kembali lagi ke Barney yang ditelepon oleh tuan gereja untuk menanyakan tentang tugasnya yang seharusnya sudah beres. Barney pun menjelaskan bahwa salah satu anak buahnya telah tewas karena memperebutkan benda yang diinginkan tuan gereja. Lalu Barney pun menjelaskan bahwa sekarang ia akan balas dendam atas kematian Billy. Kemudian transmisi yang dilacak oleh Maggie tiba-tiba berhenti. Hal itu menandakan bahwa benda yang dibawa oleh Villain sedang berada di bawah tanah. Barney dan kawan-kawan akhirnya turun di tempat itu. Singkat cerita, Barney dan kawan-kawan pergi ke sebuah bar untuk mengorek informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, Barney memerintahkan Christmas untuk pergi mengambil perlengkapan tempur yang ada di pesawat. Sedangkan Barney beserta yang lainnya bergerak lebih dulu.
Singkat cerita lagi, tibalah Barney dan kawan-kawan di sebuah tempat bekas pangkalan militer pada saat Perang Dingin yang sudah tidak berpenghuni. Dirasa tempat itu aman, Barney memutuskan untuk bermalam di tempat itu sekaligus menunggu kedatangan Christmas yang pergi mengambil perlengkapan tempur mereka. Menurut Maggie, dari hasil pengorekan informasi pada saat di bar adalah Villain adalah ketua dari kelompok yang bernama Sengs. Dan kelompok itulah yang sekarang menguasai daerah pegunungan timur. Kelompok itu juga selalu melakukan penculikan serta pembunuhan juga. Di pagi hari yang sangat cerah, tiba-tiba entah dari mana asalnya ada pasukan yang menyerbu mereka sehingga baku tembak pun terjadi. What's going on? Are those shots? Karena tanpa persiapan amunisi yang cukup, Barney dan kawan-kawan pun akhirnya terpojok. Namun tiba-tiba datanglah Booker yang ternyata teman lama dari Barney menyelamatkan mereka. Booker adalah seorang tentara bayaran juga yang selalu senang bekerja sendirian. Maka dari itu ia dijuluki sebagai Lone Wolf. Sebelum pergi, Booker pun memberi petunjuk bahwa di ujung jalan ada sebuah desa yang sangat membenci kelompok Sengs. Tak lama berselang datanglah Christmas membawa perlengkapan tempur. Lalu mereka pun pergi ke desa yang ditunjukkan oleh Booker. Setibanya di desa yang dimaksud, Barney dan kawan-kawan tiba-tiba ditembaki oleh sekelompok ibu-ibu yang sangat amatir hingga membuat para anggota tim tertawa. Kemudian Barney menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk membasmi kelompok Sengs yang meresahkan warga. Lalu ibu-ibu di situ pun menjelaskan bahwa tadinya kelompok Sengs datang dengan cara mengajak para pria dewasa kerja di tambang dan akan mendapatkan gaji yang lumayan. Tapi mereka tak pernah kembali dan tak ada kabar. Hal yang sama juga terjadi di desa sebelah. Akhirnya yang tersisa di desa itu hanyalah para wanita dan anak-anak yang masih di bawah umur saja. Ibu-ibu itu pun yakin bahwa kelompok Seng pasti akan datang lagi ke tempat itu untuk membawa warga yang lainnya. Christmas yang merasa kasihan pun meminta Barney untuk menolong warga. Karena para pekerja tambang makin sedikit, Villain meminta Hector untuk mengambil anak-anak dan wanita untuk bekerja di tambang. Keesokan harinya datanglah para pasukan Seng dengan truk untuk mengambil para warga yang tersisa di desa. Akan tetapi inilah yang terjadi. One more! Setelah menghabisi para pasukan Seng, Barney dan kawan-kawan datang ke sekitar tambang untuk mengamati situasi di sana sebelum melakukan pergerakan selanjutnya. Kemudian setelah itu Barney dan kawan-kawan pun bersiap untuk menyerang. Di sisi lain ada Hector yang telah mendapatkan semua plutonium yang diinginkan. Lalu Villain memerintahkan agar para pekerja dikubur saja di situ dengan alasan menghilangkan jejak. Akan tetapi di waktu yang bersamaan ketika para pekerja sedang dipersiapkan untuk dieksekusi, datanglah Barney dan kawan-kawan memberi kejutan kepada para pasukan. Namun, Villain yang mengetahui kedatangan Barney langsung saja bergegas pergi meninggalkan tambang sambil membawa semua plutonium.
Para pekerja sih gagal dieksekusi, tapi mereka semua termasuk Barney malah terjebak di dalam tambang karena pintu keluar yang tertutup oleh bebatuan. Kemudian tiba-tiba datanglah Trance dengan alat beratnya sehingga semuanya selamat. Ternyata tuan gereja pun ada juga di situ. Lalu tuan gereja mengajak Barney beserta para pasukannya untuk mencegat Phil lain yang sudah pasti menuju bandara. Hingga akhirnya peperangan di bandara pun terjadi. Follow me. Hangar, now. Start the engine. Phil lain yang mencoba kabur pun dikejar oleh Barney karena Barney masih dendam atas kematian Billy. Sedangkan Hector harus berhadapan dengan Christmas. Come. Name was Billy. Dan setelah huru-hara yang terjadi dengan ending Hector dan Villain mati dengan sangat wajar, Barney pun mengembalikan Maggie kepada tuan gereja. Walaupun Maggie menawarkan diri untuk bergabung dengan tim, tapi Barney menolak karena Maggie adalah seorang wanita. Dan haram hukumnya jika ada wanita bepergian dengan laki-laki lain tanpa didampingi oleh mahramnya. Apalagi ini 5 pria bule ditambah 1 wanita Asia, apa kata tetangga nanti? Di akhir cerita ada Sophia yang merupakan pacarnya Billy sedang menerima paket berisi uang 1 dus sebagai persembahan terakhir dari Billy yang dikirim langsung oleh Barney, dan film pun sudahan. Dengan aktor yang sama dan penulis cerita yang sama juga, menurut saya lumayan sama lah serunya. Gak tahu juga sih menurut penonton. Hehehe. Alhamdulillah. Oke, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye. I'm back.